Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Perkenalkan kami delegasi Universitas Islam Riau dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya, Gracia Romiana Siregar, bersama rekan saya, Adinda Aulia Sapitri dan Matteo Tumeo Angelo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami, Perspektif Pro, dengan judul Kualitas versus Elektabilitas, Tantangan Keterlibatan 30% Perempuan dalam Kontestasi Parlemen di Indonesia. Peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun pada hakikatnya masih menyisakan beberapa problem yang penting untuk dikaji. Pertama, substansi regulasi dalam pemilu Indonesia, bahwa regulasi telah mengalami perubahan beberapa kali yang secara spesifik mengatur keterwakilan perempuan yang melibatkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam kontestasi parlemen di Indonesia. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 2004 hingga tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu di Indonesia telah tegas diatur. Namun berdasarkan pemilu yang kami peroleh pada pemilu tahun 2019 bahwa keterlibatan perempuan hanya mencapai 20,8% atau 120 dari 575 anggota yang menjadi legislatif aktif. Hal tersebut tidak tercapai karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konstruksi regulasi yang terjadi pada saat ini. Problem kedua adalah formalitas keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif. Argumentasi ini lahir berdasarkan fakta lapangan di mana angka keterlibatan 30% perempuan hanya formalitas saja dengan mengedepankan elektabilitas bukan pengkeadilan calon yang berjenjang. Argumentasi di atas dinyatakan sebagai problem didasarkan pada dua teori, yakni yang pertama adalah teori yang digagas oleh Hans Kelsen, yang mana ia menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum berdasarkan tiga kajian, yakni yang pertama keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, dan yang kedua adalah kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhinya. Dan teori yang kedua adalah teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, yang mana ia mengatakan bahwa efektif dan berhasilnya tidak suatu hukum tergantung daripada tiga unsur, yakni yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua adalah substansi hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Namun pada prakteknya terdapat ketidakefektifan dalam penegakan hukum yang ada di negara Indonesia mengenai salah satu substansi hukum yang tidak memuat secara spesifik mengenai keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan legislatif. Hal ini menjadi faktor pertama yang menghambat dalam pengoptimalan untuk menghasilkan calon legislatif yang berkesinambungan antara kualitas dan kuantitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 huruf E yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada partai politik tingkat pusat. Namun pada penegasannya tidak memberikan penjelasan secara jelas terkait bagaimana teknisnya. Hal ini dapat mengakibatkan partai politik tidak bersungguh-sungguh dalam memberdayakan perempuan. Indonesia banyak menganut sistem partai dengan 9 partai yang memiliki jumlah hampir seimbang di DPR. Namun sistem kuota perempuan hanya diterapkan pada saat pemilihan umum, namun tidak diterapkan pada partai politik itu sendiri. Hal ini jauh tertinggal dengan negara Kamboja yang telah melakukan kesetaraan gender melalui sebuah program yang digagasnya, yakni adalah The Cambodian Millennium Development Goal. Hal ini sudah seharusnya menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia untuk memulihkan sendi-sendi keterpurukan yang sudah mengakar sejak dalam. Buah dari lemahnya regulasi melahirkan problematika kedua, yakni angka 30% hanya didasarkan pada formalitas dengan mengutamakan elektabilitas bukan pengkaderan calon yang berjenjang yang memiliki kualitas. Sehingga hal ini bukan hanya dapat mengakibatkan ketimpangan bagi kaum laki-laki, namun juga dapat mengakibatkan ketimpangan bagi kaum perempuan yang masuk dengan hanya mengandalkan kapital ekonomi yang begitu tinggi, namun tidak memiliki perspektif mindset yang begitu baik dalam hal pembangunan bangsa dan negara. Sehingga tugas utama dari anggota legislatif tidak akan berjalan secara maksimal karena kurangnya selektivitas dalam calon yang menghasilkan calon yang berkualitas. Berdasarkan problematika di atas, kami menawarkan dua proyeksi. Yang pertama adalah mekanisme reformulasi parsial dan yang kedua adalah mekanisme reformulasi total. Mekanisme reformulasi parsial adalah dengan mengkaji kembali produk Undang-Undang Pasal 8 huruf E Nomor 8 Tahun 2012 dengan menambahkan ayat atau pasal-pasal yang menjelaskan secara teknis tentang pengkaderan calon legislatif. Kemudian, dalam reformulasi total adalah dengan mengubah dan mengganti seluruh undang-undang yang berkaitan tentang keterpilihan perempuan 30% dalam pengkaderan atau dalam lembaga legislatif. Sekian dari kami. Salam demokrasi.